Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat thalabah? Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-34. Pembahasan masih yaitu seputar sholat Jumat, meneruskan materi yang kemarin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kemarin sudah kita bahas makna fas'au, as-sa'yu. Yang diinginkan di sini adalah al-ihtimamu bis-salatil jumu'ah wa adamu istighali bi ghairiha, yaitu yang diinginkan adalah perhatian yang penuh terhadap sholat Jumat dan tidak menyibukkan dengan perkara-perkara selain sholat Jumat. Kemudian wadarul bai', Allah menyuruh, memerintahkan agar meninggalkan jual beli. Maka perhatikan wahadal amr, yaitu perintah ini, perintah Allah ini bitarkil bai', yaitu dengan meninggalkan jual beli, muaqqatun ilan qira'is shalah, yaitu waktunya ya sudah ditentukan sampai selesai sholat dilaksanakan. Jadi perintah untuk meninggalkan jual beli itu dimulai dari nida, yaitu panggilan untuk sholat Jumat, azan, sampai selesai ditegakkannya sholat Jumat. Maka ketika selesai dari sholat Jumat, selesai mengerjakan sholat Jumat, fa'idha qudiyatis salatu fantasiru fil ardi, maka Allah perintahkan untuk menyebar di muka bumi ini. Untuk apa? Litolabil makasibil mubahah, yaitu untuk mencari penghasilan yang mubah, yang diperbolehkan, bukan penghasilan yang haram. Wabtahu min fadlillah, dan carilah dari sebagian karunia Allah. Artinya maknanya adalah yang bagi lil mu'min al-muwaffiq, seyogyanya seharusnya bagi orang mukmin yang baik, yang mendapatkan taufik dari Allah, waqta istighalihi fil makasibid dunya, jadi ketika waktu dia sibuk untuk mencari penghasilan dunia, mencari maisha, pekerjaan, uang, dan lain sebagainya, an yuqsadu bidzalika, maka ia mempunyai maksud atau bertujuan al-isti'anah, yaitu untuk membantu ala qiyamihi al-wajibat, untuk mengerjakan, mendirikan perkara-perkara yang wajib. Jadi ketika seorang mukmin mencari penghasilan di dunia ini, maka hendaknya apa? Dia bermaksud, bertujuan dengan penghasilan tersebut untuk bisa membantunya dalam menegakkan, mendirikan perkara-perkara yang wajib. Wa an yakuna musta'inan billahi fi dzalika, dan juga ketika mencari penghasilan tersebut adalah dengan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, talaban li fadlihi, dan juga mencari li fadlihi, yaitu keutamaan Allah, ja'ilan ar-raja wa tama fi fadlillah nasba ainaihi, kemudian menjadikan yaitu ar-raja, pengharapan, wa tama fi fadlillah, dan juga keinginan yang besar untuk mendapatkan keutamaan Allah, yaitu dijadikan sebagai apa? Nasba ainaihi, yaitu pekerjaan yang ada di kedua belah matanya. Artinya adalah bahwasanya ketika dia bekerja, maka dia juga
menjadikan pekerjaan tersebut itu adalah dengan mengharapkan, yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'alluq billah, dan sesungguhnya ta'alluq yaitu keterkaitan dengan Allah, wa tama' fi fadlihi, dan juga keinginan yang kuat untuk mendapatkan keutamaan Allah, minal iman, adalah termasuk dari iman, wa minal ibadat, dan juga termasuk dari ibadah. Walamma kana al-istighalu bit-tijarati madinnatun al-ghaflati, maka ketika menyibukkan dengan jual beli itu adalah madinnatan al-ghaflah, yaitu tempat sangkaan adanya ghaflah, yaitu kelalaian. Jadi ya, jual beli itu tempat persangkaan, yaitu banyaknya kelalaian, andikrillah, dari mengingat Allah, wa ta'atihi, dan juga taat kepada Allah. Maka amarallahu bil iksar min dzikrihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya. Jadi ya, ketika jual beli ya, Allah perintahkan agar memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Faqala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Fi hali qiyamikum wa qu'udikum, yaitu dalam keadaan berdiri dan juga duduk, wa fi tasarrufatikum wa akhwalikum kulliha, dan juga di semua tindak tanduk, perilaku, perbuatan kalian, wa akhwalikum, dan juga keadaan-keadaan kalian, kulliha, semuanya. Jadi di semua keadaan ya, ketika jual beli tersebut Allah memerintahkan agar memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, karena jual beli itu adalah sering melarikan orang dari mengingat Allah. Fa inna dzikrallahi, karena sesungguhnya berzikir kepada Allah, tariqul falah, yaitu jalan menuju keberuntungan, jalan menggapai keuntungan. Alladzi huwa al-fawzu bil matlub, yang mana keuntungan itu adalah al-fawzu, yaitu ya keuntungan, kemenangan yang diinginkan, wan najah minal marhub, dan juga kesuksesan, keberhasilan, keselamatan dari sesuatu yang ditakutkan. Wa minal munasib, dan termasuk yang cocok, fi hada, di dalam masalah ini, an yaj'ala, seseorang itu menjadikan al-mu'amalatal hasanata, yaitu muamalah yang baik, interaksi. Nah, ketika bergaul itu ya baik, bagus. Nah, wal ihsan ilal khalqi, dan juga berbuat baik kepada orang lain, nasba ainaihi, yaitu dijadikan sebagai penghasil, sebagai kerja keras di kedua belah matanya. Jadi artinya ya, menjadikan muamalah yang baik dan juga berbuat baik kepada Allah itu ya sebagai kerja kerasnya. Fa inna hada min dzikrillah, karena semua ini juga termasuk zikir kepada Allah. Fa kullu ma qarraba ilallah, maka setiap segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, fa innahu min dzikrihi, maka ia termasuk dzikri, min dzikrihi, yaitu berzikir kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu juga termasuk sebagai salah satu bentuk zikir. Wa kullu amrin yahtasibuhul abdu fa innahu min dzikrihi, dan semua segala sesuatu perbuatan yahtasibuhul al-abdu, yang diniatkan oleh seorang hamba karena Allah, fa innahu min dzikrihi, maka itu pun juga termasuk dari jenis zikir. Faida nasaha fi muamalatihi
wa taraka al-ghis taqarraba fi hadhihi al-mu'amalati ila Allah. Maka apabila seorang hamba itu memberikan nasihat di dalam muamalahnya, di dalam interaksinya ataupun muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya, diberikan nasihat, diingatkan, watarka alghis, kemudian juga meninggalkan yaitu kecurangan ketika jual beli ataupun sewa menyewa dan lain sebagainya, taqarraba fi hadhil muamalah ilallah, maka orang tersebut sungguh telah mendekatkan dirinya kepada Allah melalui muamalah tersebut. Jadi ya ketika dia meninggalkan kecurangan di dalam jual belinya ataupun di dalam muamalahnya dengan orang lain, maka itu pun juga termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa dikatakan mendekatkan diri kepada Allah? Li'annallaha yuhibbuha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang mencintainya, yaitu mencintai orang yang meninggalkan kecurangan di dalam jual beli. Wali annaha, dan juga muamalah tersebut tamna'u al-abd minal muamalati dharati, yaitu ya terlarang, tidak boleh seorang hamba itu bermuamalah yang mudarat ataupun yang berbahaya ataupun yang jelek, yang buruk. Jadi seorang hamba itu dilarang untuk bermuamalah yang tidak baik. Wa kullama samaha ahadan, maka ketika seseorang itu memberikan maaf kepada seseorang ataupun memberikan keringanan, auhabahu, atau menolong seseorang, fisamanin, di dalam harga, au musmanin, atau barang, au taisirin, atau kemudahan, au ingdorin, atau memberikan penundaan, au nahwihi, dan yang semisalnya, fa innahu minal ihsani wal fadl, maka ini juga termasuk jenis kebaikan dan keutamaan. Jadi ya ketika jual beli ataupun muamalah yang lainnya, kita memberikan kemudahan kepada orang lain. Ketika jual beli kita memberikan keringanan, kemudahan dalam harga ataupun barang, ataupun juga ketika ada orang yang menghutang, kemudian kita memberikan waktu tenggang karena dia belum mampu membayar, maka ini pun juga termasuk jenis kebaikan dan keutamaan. Wahwa min dzikrillah, dan ini pun juga termasuk zikir kepada Allah. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa keutamaan di antara kalian. Kemudian wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan apabila mereka melihat yaitu jual beli aw lahwan, atau sesuatu yang melarikan, infaddu ilaiha, maka mereka bergegas menuju jual beli tersebut, watarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu berdiri. Kharaju minal masjidi, maka mereka kaum muslimin tersebut keluar dari masjid, khirsan ala tilkal tijarah wal lahwi, yaitu mereka sangat menginginkan kepada jual beli dan juga allahu, yaitu sesuatu yang melalaikan tadi, sesuatu yang mempermainkan tadi. Wataraku, dan mereka meninggalkan dalika al khair al hadir, yaitu kebaikan yang ada. Hatta innahum taraku an-nabiyya qa'iman yahtub, sampai mereka ini meninggalkan Rasul Nabi qa'iman, berdiri, yahtubu, yaitu sedang berkhutbah. Jadi kaum muslimin pada saat itu ya mereka ketika ada yaitu kafilah dagang dari Madinah datang ke kota Madinah, ketika di masjid Rasul berkhutbah, maka kaum muslimin itu keluar dari masjid. Karena apa? Karena mereka menginginkan barang-barang perdagangan tersebut. Nah, ketika mereka keluar dari masjid, maka apa? Taraku dalika al-khair al-hadir, maka mereka meninggalkan yaitu kebaikan yang ada, yaitu salat Jumat dan khutbah tadi. Hatta innahum taraku an-nabiyya qa'iman yakhutub, sampai mereka meninggalkan Rasul berdiri berkhutbah. Maka perhatikan, an Jabir ibn Abdullah qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi,
ketika kami sholat bersama Rasul id akbalat airun. Nah, pada saat itu datang yaitu kafilah dagang tahmilu ta'aman yang membawa banyak makanan faltafatu ilaiha. Maka mereka kaum muslimin yang sholat tersebut ya melirik ataupun berpaling melihat kafilah dagang tersebut. Hatta mabik bakia ma'an nabi sampai yang tersisa bersama Rasul itu apa? Illa isna asara rajulan, hanya tinggal 12 orang saja. Jadi ya mayoritas kaum muslimin itu keluar dari masjid menuju kafilah dagang tersebut, yang tersisa di masjid cuma 12 orang bersama Rasul. Fanuzilat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Maka perhatikan wa dzalika li hajatihim litil kala'ir. Nah, semua itu mereka lakukan, yaitu kaum muslimin mereka lakukan, yaitu mereka keluar ke masjid, mereka menginginkan yaitu barang dagangan tersebut itu ya karena lihajatihim, karena kebutuhan ataupun ya karena mereka sangat membutuhkan barang-barang tersebut yang dibawa litil kalair, yang dibawa oleh kafilah dagang alati qudimat al-Madinah, yang datang ke kota Madinah. Wa qabla an ya'lamu, dan semua itu ya mereka lakukan sebelum mereka mengetahui, sebelum mereka paham haqqal ilmi, dengan sebenar-benarnya ilmu, ma fi dzalika min adab wasu'il adab, yaitu apa-apa yang di dalamnya yaitu celaan, dan itu adalah termasuk su'ul adab, adab yang buruk, adab yang jelek. Jadi mereka melakukan hal tersebut, keluar dari masjid, meninggalkan Rasul, khutbah, yaitu karena mereka butuh barang dagangan, yaitu mereka lakukan sebelum mereka tahu kalau hal itu adalah suatu hal yang tercela dan juga merupakan perbuatan yang su'ul adab, adab yang jelek, yang buruk kepada Rasul. Fastima'ul amrayni hamalahum ala ma dzukir, maka berkumpulnya dua perkara tersebut, hamalahum, yang membawa mereka ala ma dzukira, melakukan apa yang sudah kita sebutkan. Jadi ya karena mereka itu khirsan ala tilka tijarah, yaitu sangat menginginkan yaitu barang dagang tersebut karena kebutuhan, ya akhirnya membawa mereka apa? Keluar dari masjid, meninggalkan Rasul khutbah sendirian. Nah, wa illa, dan apabila tidak demikian, fahum kanu arghaban nasi fil khair, maka mereka itu adalah orang yang paling senang terhadap kebaikan. Wa a'dhamuhum khirsan, dan juga mereka ini para sahabat adalah orang yang paling agung, orang yang paling banyak khirsan, yaitu keinginan yang sangat kuatnya alal ahdi anir Rasul, yaitu untuk bersama Rasul, wa ala tauqirihi, dan juga untuk memuliakan, dan juga untuk memuliakan Rasul, dan juga untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.